Mulai Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Ketua beserta pengurus Majelis Taklim Jannatul Ma'wa Pasar Belakang, Negari Pasar Tapan, kemudian seluruh anggota Majelis Taklim yang hadir, yang kami muliakan dan kami hormati. Terlebih dahulu marilah kita mengucapkan puja dan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji ya bagi Allah Tuhan semesta alam. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Artinya Allah lah ya semata-mata atau semata wayang Tuhan seluruh alam. Tidak ada Tuhan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala, yang telah memberikan kita rahmat dan nikmat ya berupa kesehatan, kesempatan, umur masih diperpanjangkan oleh Allah ya, atau usia kita, kemudian diberikan kekuatan lahir dan batin, dan tidak kalah pentingnya nikmat yang tinggi nilainya di sisi Allah yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat iman dan Islam. Nikmat iman dan Islam. Nikmat ini yang menentukan seseorang tersebut menjadi taat atau tidak. Kenapa demikian? Banyak orang yang sehat, banyak orang yang umurnya diperpanjangkan oleh Allah, banyak orang yang diberikan kekuatan lahir dan batin, tetapi begitu datangnya waktu sholat, masih ada di antara orang tersebut tidak merasa terpanggil untuk sholat. Kenapa demikian? Karena iman dan Islam ya belum meresap, belum mereka pahami sebagai nikmat Allah yang sangat besar. Maka nikmat Allah, iman dan Islam inilah ya yang sangat tinggi, yang sangat agung, yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kesehatan kita menurun ya, walaupun kekuatan kita juga menurun, tetapi iman dan Islam kita kuat. Begitu terdengar oleh kita panggilan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sudah pasti dari hati yang paling dalam ya terbangun spirit, dorongan, stimulasi ingin hadir berjamaah sholat di masjid. Karena ada iman, ibu-ibu. Di dalam surat Al-Anfal tersebut itu disampaikan, innamal mu'minuna allazina iza dzukirallahu wajilas
qulubuhum wa iza tuliyas alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman yang sebenarnya itu apabila dibacakan ayat Allah gemetar hatinya. Dibaca ayat Allah, ibu-ibu, dibacakan Al-Quran atau suara panggilan azan, panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang yang beriman yang sesungguhnya atau yang sebenarnya itu, kalau dia terdengar, merasuk ke dalam hatinya, meresap ke dalam hatinya sehingga menjadikan hatinya bergetar. Artinya apa? Dia akan ingat kepada Allah. Mendengar bacaan ayat Allah tersebut tersentuh hatinya, terharu, terhening, ya, terkhidmat, bergetar hatinya. Jadi orang-orang yang beriman tersebut mempunyai hati yang lembut, mempunyai hati yang lunak. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min haulik. Hanya disebabkan rahmat Allah ya Muhammad, kamu bersikap lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap kasar, bersikap keras, bersikap kasar atau berhati keras, niscaya mereka akan meninggalkan engkau. Niscaya mereka akan menghindarkan diri dari sekeliling engkau. Lintalahum qulubuhum, hati yang lembut. Jadi tersentuh kita, ibu. Ya, apabila terdengar bacaan Al-Quran, terdengar oleh kita itu ada rasa korelasi atau connection atau nyambung. Ya. Kalau orang-orang yang tidak beriman tersebut tidak jadi persoalan baginya. Mau orang azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak dihiraukan. Tapi kalau orang yang beriman, panggilan itu masuk ke dalam hatinya, membuat hatinya bergetar. Allah Maha Besar. Kalau Allah Maha Besar, Allah memanggil, tentu orang-orang beriman tersebut akan taat dan tunduk atas panggilan Allah tersebut. Sebaiknya berjamaah. Kalau tidak sempat berjamaah, hendaklah dia sholat di rumah atau di mana keberadaannya, dia sholat di situ. Nah, inilah nikmat yang tinggi tersebut, iman dan Islam. Orang-orang yang beriman sesungguhnya, kata Allah, yaitu apabila dibacakan ayat Allah, bergetar hatinya, berzikir hatinya, karena hatinya lembut, tertarik dia dengan bacaan ayat Allah tersebut, memiliki perhatian. Dan apabila mereka melihat tanda-tanda kebesaran Allah, maka bertambahlah iman mereka. Apa tanda-tanda kebesaran Allah, ibu-ibu? Ya. Apa saja tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala? Yaitu kekuasaan Allah, keagungan yang Allah miliki. Apa yang kita tidak sanggup untuk menciptanya, Allah sanggup. Itu tanda-tanda kebesaran Allah. Apa contoh? Kita manusia ini saja, makhluk yang dhaif, makhluk yang lemah. Kita disebut sebagai makhluk, artinya ciptaan. Allah itu disebut sebagai Khaliq, yang menciptakan.
Jadi kita makhluk yang lemah. Di satu sisi disebut juga kita ini sebagai hamba. Hamba itu dari kata abdun. Hamba, abdun. Arti dari hamba tersebut budak. Jadi kita ini ya, makhluk Allah merupakan budak bagi Allah. Kalau budak di masa zaman jahiliyah patuh dan tunduk apa yang dikatakan oleh majikannya, apa yang dikatakan oleh tuannya. Nah, kembali pada diri kita. Kita sebagai budak Allah, sebagai hamba Allah, apakah kita sudah mematuhi seruan Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita sudah menghentikan larangan Allah Subhanahu wa taala yang dilarangkan kepada kita hidup di atas dunia ini atau belum? Syukur-syukur kita ya sudah. Kalau belum, inilah gunanya kesempatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lebih mendekatkan diri kepadanya, tunduk dan taat atas perintahnya, kemudian menghentikan larangan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila dibacakan ayat Allah gemetar hatinya, dan apabila dia melihat tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, maka bertambahlah imannya. Hanya kepada Allah saja Tuhan mereka, tepat mereka menyerahkan diri, bertawakal. Ya Bu, hidup akan mati. Dunia akan kita tinggalkan, harta akan habis, kasih sayang akan berpisah. Walaupun ibu-ibu kepada abang-abang ibu-ibu tuan kepada semuanya, I love you full my darling. Saya cinta penuh kepadamu wahai kekasihku. Itu disebut, itu sifatnya sementara. Kalau tidak dia yang meninggalkan kita, kita yang akan meninggalkan. Apapun hal yang kita cintai, yang kita miliki selama hidup di atas dunia, kalau tidak ya, yang kita miliki tersebut meninggalkan kita, kita yang akan meninggalkan yang kita cintai atau yang kita miliki tersebut. Hidup akan mati, dunia akan kita tinggalkan, kasih sayang akan bercerai, kemudian harta akan habis. Lakonnya umu ibu-ibu, samaso ibu masih mudu-mudu dulu, masih gaya-gaya dulu, sepuh katapan paliang kayu. Kini masih kayunya, harta akan habis. Jadi dengan harta yang ada pada diri kita, kita menghimbau, jadikan harta itu bisa menolong diri kita, menolong jiwa atau diri kita. Jangan dijadikan harta tersebut tidak menolong kepada diri kita. Bagaimana caranya? Sebahagiannya ya, kita infakkan, kita sedekahkan fisabilillah. Ketemu. Karena hidup kita akan mati. Nah, mati itu sendiri itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Contoh seperti orang-orang Amerika, seperti orang-orang di Cina, dia akan menghindar dari kematian, menghindar dari kiamat. Dia bangun benteng yang sangat kokoh. Kiranya dahsyat kiamat tersebut datang tidak mampu menghancurkan. Tapi ingat,
Ayat Al-Quran mengatakan, sekalipun kamu berada di dalam benteng yang kokoh berlapis-lapis besi atau baja, apabila maut itu datang, wala yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha, dan Allah tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila sudah datang waktunya, apabila sudah datang ajalnya. Diperkuatkan iman dan Islam kita, ibu-ibu. Ya, Bu. Nah. Selanjutnya selawat dan salam, ya. Kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga disampaikan buat junjungan umat manusia, Habibullah, Nabiullah. Habibullah artinya kekasih Allah. Nabiullah adalah Nabi Allah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berselawat Ustaz Bu deh. Awak dalam majelis taklim kok keunggulannya bisa berselawat. Dalam majelis taklim kok keunggulannya kita bisa membina silaturahim, bisa nanyo keba kawan. Kemudian dengan majelis taklim itu kita bisa menambah pemahaman ilmu agama kita untuk meningkatkan keimanan kita. Ya. Enaknya berselawat itu bersama-sama. Telah pintu rumah sesuatu alas laut lah segan pula. Ya. Kita coba ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Jadi kita diwajibkan bersalawat kepada Nabi Muhammad. Ya. Kenapa demikian? Ya. Jangan kita menjadi orang yang kikir. Menjadi orang yang pelit. Ya. Kapan kita bersalawat kepada Nabi? Wajibnya apabila nama Nabi Muhammad tersebut disebutkan. Bagaimana bunyi salawatnya? Allahumma sholli ala Muhammad. Atau yang singkat, yang pendeknya sallallahu alaihi wasallam. Atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Di salawat tersebut berbagai macam redaksinya. Yang intinya salawat tersebut adalah untuk Nabi Muhammad. Allah dan para malaikatnya dan para rasulnya berselawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada baginda Rasul Nabi Muhammad.
Wahai orang-orang yang beriman, bacalah salawat dan salam untuk junjungan Nabi Muhammad. Ya, Bu? Baik. Sekarang kita sudah berada pada tanggal 3. Tanggal 3 apa, Bu? Tanggal 3 Sya'ban. Sya'ban itu dipahami dengan bulan yang dilupakan. Keberadaan bulan Sya'ban itu antara Rajab dan Ramadan. Bulan Sya'ban merupakan bulan yang ke-8. Nah, di dalam bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan, ya, oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita umatnya untuk sering-sering membaca doa. Kalau ada tahu sering-sering tu ibu-ibu cok macu doa. Lah no bahasa Indonesia pula kami lah kecil lah muka orang lain, orang manu lah dah agak Indonesia ni. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada 3 bulan dari Rajab, Sya'ban, kemudian bulan Ramadan, di awal bulan tersebut, di dalam bulan tersebut Nabi Muhammad sering membacakan doa. Karena apa? Karena disunnahkan memperbanyakkan doa. Di antara doanya, ya, Allahumma adkhilhu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam wajiwarim minasyaiton waridwanim minar rahman. Ya, kedoanan pertama, ya. Artinya, ya Allah, masukkanlah kami pada bulan ini dengan rasa aman. Ya. Bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam bulan ini, pada bulan ini dengan rasa aman, rasa damai, rasa senang. Itu senang, Bu. Rasa bahagia. Keimanan, keselamatan, dan Islam. Juga lindungilah kami dari gangguan syaitan. Ya, Bu. Makanya sering-sering membacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Selalu berselindung diri kepada Allah, ya, dari gangguan atau godaan syaitan. Ya. Apalagi diwajibkan membaca ta'awuz tersebut, ya, ketika hendak membacakan Al-Quran. Bagaimana dengan bismillahnya, Ustaz? Bismillahnya disunnahkan saja. Karena setiap perbuatan yang baik itu, ya, sebaiknya kita membacakan nama Allah. Apa itu nama Allah? Rahman dan Rahim. Terus 99 nama Al-Asmaul Husna, nama-nama yang baik. Nah. Jadi ini doa yang pertama. Juga lindungilah kami dari gangguan syaitan, dan agar kami mendapat ridha Allah yang Rahman, yang pengasih. Ini diambil dari hadis riwayat Al-Baghawi dalam
Mu'jam As-Sahabah, sanad sahih. Yang kedua doanya, Allahumma ahlilhu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islami rabbi wa rabbukallah. Artinya, ya Allah, ya, tampakkanlah bulan itu, tampakkanlah bulan itu. Ya, maksudnya bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Tampakkanlah bulan itu kepada kami dengan membawa keberkahan dan keimanan, keselamatan dan Islam. Rabbku dan Rabbmu, wahai bulan sabit, adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Artinya bulan nantigo itu tadi, ya, menandai munculnya, ya, di akhir bulan tersebut, sering dikatakan dengan hilal. Hilal itu artinya bulan sabit. Kenapa disebut bulan sabit? Karena bentuknya seperti sabit. Ya. Sudah jelas bentuknya seperti sabit, ya. Tidak lazim disebut dengan bulan ladiang atau bulan pedang, pasti bulan sabit, ya. Jadi dengan bulan ini yang kita mohonkan keimanan kita, keberkahan, keselamatan dan Islam kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbku dan Rabbmu, wahai bulan sabit, Allah Subhanahu wa taala. Sebab bulan tersebut juga merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini doa yang kedua. Doa yang ketiga ini yang sangat tenar. Ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Artinya, ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab, ya, dan pada bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami, hantarkanlah kami sampai dengan bulan Ramadan. Begitu masuk bulan Rajab, Nabi sudah berdoa supaya dapat melalui menempuh bulan Sya'ban, beramal padanya, beribadah padanya. Begitu juga pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan tuh bulan yang sangat luar biasa, ya. Sangat luar biasa. Disebut dengan bulan pengampunan, disebut dengan bulan maghfirah, bulan pelewo. Banyak sebutannya keagungan bulan tersebut, ya. Apalagi pada bulan tersebut, ya, maksudnya Ramadan, awal mulanya diturunkan permulaan Al-Qur'an. Dari 12 bulan yang disebutkan Allah di dalam surah At-Taubah ayat 36 tersebut, ya, hanya bulan Ramadanlah terdapatnya Lailatul Qadar. Disebut Lailatul Qadar, malam yang mulia. Kenapa disebut malam itu malam yang mulia? Karena dari Lauhul Manfus, ya. Kau kajilah tinggi enggak, Bu? Tamanu Allah Lauhul Manfus kawat dan jelai hadakah. Dalam Al-Quran disebut, dalam hadis disebut Lauhul Manfus, Lauhil Manfus. Di situ semua takdir makhluk sudah ditentukan, ya. Perjanjian sudah ditentukan di situ. Jadi Al-Quran ini, kalamullah ini secara keseluruhan
itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar ke Baitul Izzah langit dunia. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami sudah menurunkannya pada malam yang mulia. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Al-Quran itu secara keseluruhan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah langit dunia secara keseluruhan 6.666 ayat, 14 surat, 30 juz itu diturun secara langsung. Apanya yang diturun? Ya, maknanya. Ya. Apanya yang diturun? Ya, makna. Bunyi bacaannya itu. Yang diturun itu bukan seperti tulisan, tidak, tapi bacaan keseluruhan. Pada malam yang mulia. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Dan apakah malam yang mulia itu? Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Malam yang mulia itu lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik dari 1000 bulan. Kok bisa lebih baik dari 1000 bulan? Ada apa sih? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli Tanazzalul malaikah. Ternyata para malaikat Jibril turun pada malam Lailatul Qadar itu. Tanazzalul malaikatu waruh. Ruh Kudus, malaikat Jibril turun. Ya. Dengan izin Tuhannya. Biizni Rabbihim. Dengan izin Tuhan mereka. Min kulli untuk urusan yang sangat besar. Apa untuk urusan yang sangat besar disebutkan? Menurunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah langit dunia secara keseluruhan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salam. Kesejahteraan pada malam itu salamun. Hiya hatta matla'il fajr. Kesejahteraan pada malam itu sampai terbitnya fajar. Ya, Bu. Itu di dalam bulan Ramadan. Makanya kelak bulan Ramadan kok semakin ujung puasa itu ya, semakin giat kita beribadah. Kok dak semakin ke ujung Ramadan semakin hilang jamaah. Kamano membuat kue di rumah kan gitu. Ya, dak dapat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu di malam ganjil 10 akhir Ramadan. Tetapi ada pendapat berdasarkan dalil yang sahih mengatakan pada malam yang ke-27. Malam itu mulia, nenek moyang kita orang Tapan diperbesarkanlah hari ke-27 itu. Bagaimana ia memperbesarkannya? Allah mengata-ngata ronjok pula dia mudik ke Mahmudullah. Ya, mental lemang gitu. Ya, tradisi yang dibuatkan nenek moyang kita orang Tapan itu pasti ada kaitannya dengan ya, keunggulan, keutamaan ibadah di dalam bulan Islam. Ya, Bu.
Nah, Allahumma barik lana fi Rajab, kemudian wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Nah, cocok berdoa, doa ketiga itu tadi. Ya Allah, kami mohon keberkahan darimu ya di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan di bulan Ramadan. Jadi Lailatul Qadar itu betul. Jadi Al-Quran itu dari langit dunia itu turun kepada Nabi Muhammad itu secara munajaman beransur selama 23 tahun semenjak beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Itu bulan Ramadan itu. Kebaikan dilipat gandakan oleh Allah. Kemudian di bulan Rajab, peristiwa apa? Keutamaan yang diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ternyata di dalam bulan Rajab itu ya disunahkan berpuasa, walaupun masih ada khilafiyah. Ya. Yang pasti sunnahnya Senin Kamis. Yang pasti sunnahnya ya pertengahan bulan. Puasa apa tuh Bu? Yaumabid. Ya. Puasa hari putih ketika bulan purnama. Kami belajar ilmu falak ya dari dosen Dr. Zul Effendi MAG. Beliau murid Aryus Syaiki ahli hisab Sumatera Barat. Aryus Syaiki itu murid dari Syekh Muhammad Jamil Jambe. Ya. Itu diajarkan apa itu bulan purnama? Bulan purnama adalah bulan yang sempur. Kenapa sempurna? Napak lagalua. Ya Bu. Nah, kalau bulan 15 itu ya Bu, jam 7 saja masuk malam udah maghrib, tegak kita di rumah itulah nampak budak. Kalau cuacanya elok, ya. Dia disunatkan berpuasa. Ya. Kemudian di dalam bulan Rajab itu keunggulannya, bulan Rajab ini bulan yang mulia, bulannya dihormati, bulan haram, bulan yang disanjungkan. Ya. 4 bulan haram Bu. Ada 4 bulan haram dari bulan-bulan dalam tahun Hijriah. Apa itu? Ya, Rajab, Zulqaidah, Zulhijjah, bulan Muharram. Ya. Oleh Nabi kita Nabi Muhammad pada bulan yang 4 ini pahala ibadah meroket. Ya. Sangat dianjurkan sekali untuk bergiat, untuk berbuat kebaikan, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salah satunya dari 4 bulan haram tadi, bulan Rajab. Ingat Bu, nostalgia di bulan Rajab jangan kita lupakan. 5 waktu sehari semalam ditetapkan pada bulan Rajab. Apa itu Bu? Sholat 5 waktu sehari semalam. Awalnya 50 waktu. Karena Rahman dan Rahimnya Allah kepada Nabi Muhammad, kepada umat Nabi Muhammad dari 50 waktu. Diberi dispensasi dikurang menjadi 5 waktu. Ya. Sungguh pun kamu Muhammad beserta umat engkau melaksanakan sholat yang 5 waktu sehari semalam, pahalanya sama setara dengan sholat 50 waktu. Allah tuh dengan Nabi Muhammad tuh memang kekasih. Kalau mu Nabi Muhammad tu lah 5 waktu tinggal ya Allah kuranglah mungkin dia 29 lagi nih. Tapi Nabi Muhammad ketika disampaikan oleh Nabi Musa minta lagi kurang 5 itu masih berat ya Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Malu ambo. Malu.
Dari 50 waktu dikurang, tinggal 5 waktu. Sudah besar pula, sudah banyak pula kurangnya daripada yang tersisa. Kok minta kurang yo 5 lung ambo. Tamanul tak hargo dingin. Maka Allah berfirman, ya Muhammad, 5 waktu untung lahyu aneh. Sudah ditetapkan, tidak bisa ditambah dan tidak bisa dikurang. Walaupun 5 waktu sehari semalam dilaksanakan oleh umat engkau dan umat engkau, pahalanya sama dengan sholat 50 waktu. Ya bu, pelihara sholat kita bu. Yang wajib kita pelihara bu tu guna bermajelis taklim tu, supaya amal ibadah kita tu teratur, supaya amal ibadah kita terpelihara. Jangan terfokus kepada yang wajib saja. Ada kesempatan kerjakan sholat yang sunat. Kemudian berkenaan dengan keutamaan bulan Sya'ban. Ya, Bu. Waktu kita masih lama, Bu ya. Nah, nanti kita buka sesi tanya jawab ya. Nah, kalau tidak buka sesi tanya jawab ya, mad'u atau pendengar ya, atau jemaahnya nanti lelah atau ada ketiduran seperti itu. Jadi kalau ada saling komunikasi, insya Allah ya kebugaran itu ya, keintenans apa nama itu ya. Pertama, keutamaan bulan Sya'ban ya, yaitu bulan dilaporkannya amal. Ya. Keutamaan bulan Sya'ban yang pertama itu bulan dilaporkannya amal. Sya'ban menjadi bulan dilaporkannya amal perbuatan setiap umat Islam dalam setahun, ya. Penuh. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Nasai dan Imam Ibnu Khuzaimah. Ada hadisnya. Kalau ada hadisnya, kalau marfu' ya, sampai kepada Nabi, berarti hadis itu Nabi yang berbicara. Berarti ada sahabat yang mendengar dari Nabi sebagai sanad seperti itu. An Usamah Ibn Zaidin qala qultu ya Rasulullah lam araka tasum syahram min syuhuri ma tasumu min Sya'ban. Qala zalika syahru yaghfulun nasu anhu baina Rajabi wa Ramadan wa huwa syahru turfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaim. Artinya dari Usamah bin Zaid berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak melihatmu berpuasa seperti engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Berarti Nabi kau berpuasa di bulan Sya'ban, ya. Karena seringnya Nabi kau berpuasa di bulan Sya'ban, beliau menjawab, Nabi menjawab, bulan itu adalah bulan yang dilalaikan oleh banyak orang. Bulan Sya'ban tadi bulan yang dilupakan atau bulan yang dilalaikan oleh kebanyakan orang, yaitu antara Rajab dan Ramadan. Di bulan itu diangkat amal-amal kepada Allah Tuhan semesta alam, dan aku ingin amalku diangkat dalam keadaan aku sedang berpuasa. Jadi Nabi Muhammad itu ibu-ibu, kalau di bulan Ramadan puasanya penuh. Setelah di bulan Ramadan puasa Nabi itu penuh, ternyata
di bulan Sya'ban itu dari 10 bulan luar dari Ramadan, di bulan Rajab ini, dengan Rajab ini 10 bulan yang lain, ternyata di bulan Sya'ban itu yang paling banyak Nabi berpuasa sunnah. Nah, ya. Ditanya oleh sahabat, kok seperti ini ya Rasulullah? Kecek Nabi menjawab, ya. Apa kata Nabi menjawab? Ya. Karena bulan Sya'ban itu adalah bulan dilaporkan kepada Allah amal-amal manusia dalam 1 tahun. Saya berpuasa di bulan ini, ya. Saya ingin ketika amal saya dilapor kepada Allah, saya ingin saya sedang dalam keadaan berpuasa. Jadi di bulan Sya'ban ibu disunnahkan kita untuk berpuasa, memperbanyakkan puasa Senin Khamis, ya. Apalagi Yaumul Bid, puasa pertengahan bulan di bulan Sya'ban. Terkhusus di bulan Sya'ban ini kita sangat dianjurkan dan sunat muakkad hukumnya puasa nisfu Sya'ban. Apa itu puasa nisfu Sya'ban? Berpuasa 3 hari di pertengahan bulan Sya'ban. Ya, Bu. Awak kan tahu kan kapan kita disunat muakkadkan berpuasa sunat? Pertama Senin Khamis. Ya, Bu. Kita hitung. Yang kedua Yaumul Bid atau puasa putih atau puasa bulan cemerlang, pertengahan bulan setiap bulan seperti itu. Kemudian kita disunat muakkadkan berpuasa sunat nisfu Sya'ban. Ya. Kita harus paham itu. Kemudian kita disunat muakkadkan berpuasa, ya, yang dalil-dalil yang kuat itu yang kita sampaikan ini dalil yang kuat, ya. Tetapi kalau puasa Rajab itu tidak sepakat, ya. Tidak ijma' para ulama, sebagiannya ada mengatakan sunat, sebagiannya ada yang membantah. Tetapi yang kita hitung ini semua ulama sepakat, ya. Apalagi selanjutnya puasa hari Asyura kapan, Bu? Kapan puasa hari Asyura? 10 Muharram. Hari Asyura itu hari pembebasan manusia dari kesalahan. Pembebasan manusia dari dosa. Berpuasa kita, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim dibakar tidak hangus 10 Asyura. Ketika Nabi Musa dikejar-kejar, ya, menyeberang laut pada hari Asyura. Banyak lagi, ya. Sejarah-sejarah dalam Islam pada tanggal 10 Muharram disebut dengan hari Asyura itu, maka disebutlah dia hari pembebasan kesalahan atau dosa. Selanjutnya disunat muakkadkan berpuasa. Yang kelima yaitu 9 Zul. Apa itu, Bu? Puasa apa, Bu? Hah? Itu puasa hari Arafah. Yang keenam, Bu, puasa apa, Bu? Yang disunat muakkadkan kepada kita umat muslim. Yang keenam. Itu ijma' sepakat semua ulama, ya. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Puasa 6. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan penuh, kemudian ditambah 6 hari di bulan Syawal, maka sudah sama baginya kasyamu dahri, seperti orang berpuasa sepanjang masa. Kenapa demikian? Wabil hasanati asyri bi amsalihha. Karena kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Kalau dia laksanakan puasa Ramadan 30 hari dikali 10 berapa, Bu?
300. Dilaksanakannya puasa 6 bulan Syawal kali 10. 6 kali 10 60. Jumlah total 360. Berapa hari dalam satu tahun? 360 hari. Ya, Bu. Jadi seperti itu. Itu puasa yang disunatkan. Kemudian ada juga terkhusus puasa sunnah, ya, mencontoh puasa Nabi Daud, ya, Bu. Kok disampaikan kepada ibu, Pak? Ya, Nabi Daud tuh puasa sehari puasa sekali tidak, sekali puasa sekali tidak. Waktu itu puasanya, ya, ini ada puasa Ramadan tak? Karena Ramadan itu diperintahkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Sebagai istimewaan bulan pengampunan, ya, bulan pembebasan dari neraka. Tapi ibu-ibu perlu catatan. Kalau dengan puasa sunat dan waktu pelaksanaannya sudah kita sampaikan tadi, awak ingin melaksanakannya. Bagaimana caranya? Yang pertama, ya, bilangkan, sampaikan kepada suami. Bang, udah, kamu pagi puasa sunat kan? Kece udah, puasa lah pi recak nih. Bang, udah pagi mau puasa sunat. Apa puasa pula? Jangan puasa. Ya. Perai Wak, kalau laki tidak boleh ya, puasa sunat. Bang, pagi ngadik puasa Ramadan ke Bang? Jangan puasa. Ada puasa itu ada kah? Nah, tuh kah Bang nih? Sebab puasa Ramadan tua wajib. Seorang istri itu dituntut untuk taat kepada suami dalam hal yang benar. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada para sahabat itu, ya, kalau sekiranya, ya, dibolehkan oleh Allah makhluk sujud kepada sesama makhluk, sungguh sudah aku perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Ya, arijalu qawamun 'alan nisa. Karena lelaki itu, suami itu adalah pembimbing, ya, pemimpin atas kaum wanita atau atas istri. Bimbing dan pimpin ke arah yang baik. Ada pertanyaan, Bu? Silakan, Bu. Jadi puasa di dalam bulan Rajab itu ada penelitian, Pak. Jadi ada perbedaan pendapatnya orang. Pertanyaannya, bolehkah kami mengerjakan? Kalau bagaimana? Apa itu perbedaan dari ulama-ulama mengenai puasa Rajab ini? Berkenaan dengan puasa Rajab, ya, yang jelas setiap amalan yang kita lakukan itu disukai oleh Allah. Kemudian amalan itu mengampunkan dosa atau kesalahan, itu sudah final, ya. Akan tetapi puasa sunnah di bulan Rajab, ya, ulama masih berkhilafiyah atau berbeda pendapat tentang puasa di bulan Rajab selain dari puasa di bulan pertengahan bulan Yaumul Bidnya, ya, Senin Kamisnya, ya, Yaumul Bidnya, ya. Nah, Daudnya. Selain dari itu memang sudah diatur itu. Itu memang sudah disunat makatkan. Selain daripada itu berpuasa kita apa contoh? Contoh seperti ini. Hari Sabtu besok tanggal 27 Rajab. Ya. Sebagian pemahaman kita berpuasa dari tanggal 26 berarti pada tanggal 1 hari sebelum 27 Rajab dan berpuasa pada 27 Rajab hari yang ke-20 Rajab itu sendiri. Itu dalilnya ulama masih terjadi khilafiyah, perbedaan pendapat. Ada ulama berdasarkan dalil-dalil, ya, hadis-hadis yang dhaif, yang lemah. Bisa jadi dalil-dalilnya hadis yang maudhu, hadis yang palsu, diamalkan, berpuasa dia. Ada juga tidak, ya. Sepanjang pengetahuan kami yang kami bacakan dalam kitab Fikih Sunnah karangan Said Sabit, di situ mengatakan, ya, membagikan bilangan jumlah puasa sunat di dalam bulan-bulan Islam tersebut tidak ada disebutkan di situ puasa sunat 27 Rajab. Alasannya kenapa?
karena dalil yang digunakan itu ya dalil yang lemah, tidak tertutup kemungkinan dalilnya maudhu atau ya hadis-hadis yang palsu seperti itu. Tapi kalau berpuasa juga kan bagus itu, ya silakan saja. Tetapi tidak disunat muakkadkan. Yang disunat muakkadkan itu di bulan Rajab itu Senin Kamis dan puasa yaumul bidnya, pertengahan bulannya. Mengkhususkan dalil berpuasa 27 Rajab disebabkan Isra Mi'raj itu dalilnya dhaif, ya. Maka sampaikan para ulama ada yang mengerjakan silakan saja. Kemudian ada yang tidak mengerjakannya. Artinya ada yang sependapat 27 Rajab berpuasa, ada yang tidak sependapat seperti itu. Karena di dalam macam-macam puasa sunnah itu ya, di dalam buku yang agak standar lah ya, yang sifatnya buku-buku yang klasik gitu kan, nah, itu tidak ada disebutkan contoh fikih sunnah tersebut. Jadi tidak ada di dalam fikih khusus puasa di dalam bulan Rajab. Puasa yang khusus itu dalam fikih ya, kami baca di fikih sunnah ya, mengkhususkan tanggal 27 berpuasa itu sudah tidak ada. Ya. Tetapi kalau bulan Rajab berpuasa ada, seperti Senin Kamisnya. Biasa-biasa. Ya. Yang terbit. Ya. Tapi kalau dikhususkan seperti 9 Zulhijjah tidak ada. 1, 2, 3. Apanya? Hidup Rajabnya. Iya, itu kita katakan tadi ya. Berpuasa 1, 2, 3 itu sebagian para ulama ada yang mengamalkan itu, ada yang memakaikan dalil itu, tetapi ya tidak menjadi ijma ya. Tidak menjadi kesepakatan seluruh ulama mengatakan itu hukumnya sunat muakkad, tidak. Kalau dia sunat muakkad, tentulah di dalam kitab fikih sunnah tersebut sudah dibikin poinnya puasa awal bulan Rajab kan seperti itu. Nah, ya, barangkali disebabkan oleh dalilnya barangkali ya. Mungkin dalilnya perlu kita kajikan kembali ya, atau ada hadis dari Nabi atau tidak. Barangkali disebabkan ini adalah bulan Rajab ini disebabkan dia bulan yang dihormati. Kalau seperti itu 1, 2, 3 kalau dia bulan Rajab bulan yang haram, bulan yang disanjungi dihormati, kenapa kita tidak berpuasa di awal bulan Zulkaidah? Kenapa kita tidak berpuasa di awal bulan Zulhijjah? Kenapa kita tidak berpuasa di awal bulan Muharram? Karena 4 bulan itu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bu. Nah, Bu tidak melarang ibu berpuasa, dah kan? Ibu tidak berpuasa setiap hari silakan ya. Nah, itu gak kurang kebutuhan, gak kurang beli begitu kan itu. Nah, ya. Tapi masalahnya kini itu ya, yang disunnahkan sesuai dengan ketentuan ya syariat. Nah, itu ada yang disunat muakkadkan. Nah, itu 6 usul awal kecil tadi. Nah. Jadi Ibu, kita lanjutkan dulu. Ada pertanyaan lagi? Masih jam apa gitu? Kalau waktu ceramah Ustaz, Ya. Begitu. Dan kalau ada pertanyaan. Ya silakan, ada pertanyaan, masih ada pertanyaan? Ya kalau pertanyaan langsung saya, Bu ya. Kemudian poin yang kedua, keutamaan bulan Sya'ban itu Rasulullah SAW sering berpuasa pada bulan itu. Ya. Semasa hidup Rasulullah SAW memperbanyakkan puasa sunnah di bulan Sya'ban. Amalan ini dapat dikerjakan juga oleh umat Islam. Dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah SAW biasa berpuasa sampai ya, kami katakan bahwa beliau tidak berbuka. Beliau pun berbuka sampai kami mengatakan ya bahwa beliau tidak berpuasa. Aku tidak pernah sama sekali melihat Rasulullah SAW berpuasa secara sempurna sebulan penuh selain pada bulan Ramadan. Aku pun tidak pernah melihat beliau berpuasa yang lebih banyak daripada berpuasa di bulan Sya'ban. Nah, ini dia. Itu dari Bukhari. Hadis riwayat Bukhari ya, dan Muslim. Hah? Ya bisa. Contoh. Tidak ada. Jadi Rasulullah itu ya kita pahami Senin Kamis dia tetap berpuasa di bulan Sya'ban. Kemudian pertengahan Yaumil Bidnya dia berpuasa, ya. Kemudian ada pemahaman karena beliau itu lebih banyak ya, lebih intens puasanya di bulan Sya'ban, ya. Pada hari Selasanya beliau juga berpuasa. Pada hari Rabunya juga berpuasa.
Kenapa demikian? Ya, karena ya untuk ya melatih menyambut datangnya bulan Ramadan. Jadi karena waktu kita sudah ada kode ya, kita cukup sampai di sini. Harapan kita berdoa ya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab ya, di bulan Sya'ban sekarang ya, dan sampaikanlah kami, hantarkanlah kami sampai dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita yang hadir dapat masuk bulan Ramadan, ikut berpuasa Ramadan. Demikian, ada salah dan kurangnya, ada perkataan kurang berkenan, kami mohon maaf. Kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.